Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi'nimatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Sholawat dan doa keselamatan terlimpahkan selalu kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya dan setiap orang yang menempuh jalan hidayahnya. Amma ba'du. Sahabat Indosyariah yang dirahmati Allah, banyak sekali cara mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Salah satunya dengan bersolawat. Dengan membaca solawat kepada Nabi menjadikan salah satu jalan kita meningkatkan iman kita kepada Allah dan Rasulnya serta meraih syafaat beliau kelak di hari kiamat. Terlebih di hari Jumat, Muslim dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat karena banyak sekali keutamaannya. Salawat merupakan bentuk jamak dari kata solu yang berasal dari kata salah yang berarti menyebut yang baik atau ucapan yang mengandung kebaikan, doa dan curahan rahmat. Dari makna itulah membaca salawat merupakan bagian dari penghormatan kepada Rasulullah SAW serta sebagai lambang cinta kasih kita kepada beliau dan memohon berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan dan kesejahteraan. Tak hanya manusia dan malaikat, Allah pun bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini sudah disebutkan Allah dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusollu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekedar memerintahkan hambanya untuk bersalawat. Bahkan Allah sendiri dan juga para malaikat seluruhnya mencontohkan dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya adalah Allah bersalawat kepada Nabi, artinya adalah Allah memberi rahmat. Jika malaikat bersalawat, artinya adalah para malaikat sedang memintakan ampunan. Dan jika orang-orang beriman bersalawat, berarti mereka berdoa kepada Allah supaya diberi rahmat dan ampunan. Dalam sebuah hadis Muslim juga disebutkan, apabila kalian mendengar suara muazzin, maka ucapkanlah seperti apa yang disuruhkannya. Kemudian bacalah sholawat untukku, karena sesungguhnya barang siapa yang baca sholawat untukku, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat. Kemudian mohonkanlah kepada Allah al-wasilah untukku, karena sesungguhnya al-wasilah itu adalah sesuatu kedudukan di surga yang tidak diberikan melainkan hanya kepada seorang hamba-hamba Allah. Dan aku berharap semoga orang tersebut adalah aku sendiri. Barang siapa yang memohon wasilah buatku, maka dia akan mendapat syafaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat Indosyariah yang dirahmati Allah, secara garis besar sholawat terbagi menjadi dua, sholawat maksurat dan sholawat ghair maksurat. Yang pertama sholawat maksurat, yaitu sholawat yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW secara langsung, baik secara redaksi, cara membaca, serta fadilahnya. Seperti misalnya adalah sholawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca di saat kita sujud. Yang kedua sholawat ghairu ma'surat, yaitu sholawat yang disusun oleh selain Nabi, misalnya para sahabat, tabi'in, para ulama, seperti sholawat nariyah, munjiyah, tibbil qulub, sholawat al-fatih, sholawat mansub, dan lain sebagainya. Banyak di kalangan para ulama yang unggul dalam keilmuannya menyusun salawat serta mengumpulkan dalam kitab karangannya yang fadilah keutamaannya sudah tentu sangat terbukti, seperti Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Afdhalus Shalawat dan Sa'datud Dharain, Syekh Ibnu Qayyim dalam Jala'ul Afham, dan masih banyak lagi. Sahabat Indosyariah yang dirahmati Allah, di kesempatan video kali ini saya ingin menjelaskan sejarah asal-usul dan manfaat serta kemustajaban sholawat nariyah. Sholawat nariyah salah satu sholawat yang sangat mustajab
atau disebut dengan Tafrijah Qurtubiyah, yang disebut orang Maroko dengan sebutan sholawat nariyah. Jika mereka mengharapkan apa yang dicita-citakan atau ingin menolak yang tidak disukai, mereka berkumpul dalam satu majelis untuk membaca sholawat nariyah ini sebanyak 4.444 kali. Kemudian tercapailah apa yang mereka kehendaki dengan cepat. Bacaannya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghammamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati kulli ma'lumillah. Artinya, ya Allah, limpahkanlah salawat yang sempurna dan curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW, yang dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan dapat terpenuhi, dan semua yang didambakan serta husnul khotimah dapat diraih. Dan berkat dirinya yang mulia, hujan pun turun, dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya serta para sahabatnya di setiap detik dan hembusan nafas sebanyak bilangan semua yang diketahui oleh engkau. Sholawat nariyah atau biasa disebut sholawat Tafrijah Qurtubiyah maksudnya sholawat agar dilepaskan dari kesusahan. Menurut pendapat Habib Munzir bin Fuad al-Musawwa, dikarang oleh Syekh Ibrahim At-Tazi al-Maghribi, ulama sufi dari kota Taza, Maroko. Penduduk Maroko sudah banyak membuktikan bahwa ketika mereka menginginkan apa yang mereka cari atau sedang dalam kesulitan, mereka membaca sholawat ini sebanyak 4.444 kali, dan dengan cepat keinginan mereka akan segera tercapai. Sholawat nariyah juga disebut sebagai Miftahul Kanzil Muhit li Naili Muradil Abid, yaitu kunci pembendaraan untuk mendapatkan apa yang diharapkan seorang hamba. Fadilah sholawat nariyah. Imam Al-Qurtubi mengatakan, barang siapa membaca sholawat nariyah 41 kali, 100 kali, atau lebih, Allah akan melampaukan kesulitannya, mengusir kesedihannya, memudahkan urusannya, menerangi hatinya menurut kadar imannya, meninggikan derajatnya, membaguskan keadaannya, meluaskan rezekinya, membukakan pintu-pintu kebaikan, dan melindunginya dari kehancuran sepanjang tahun, menyelamatkan dari berbagai musibah kelaparan dan kemiskinan, dicintai oleh semua makhluk, dan dikabulkannya doa dari segala doa. Sedangkan menurut Imam Ad-Danuri mengatakan bahwa orang yang bacanya sebanyak 90 kali setiap hari akan dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala penyakit. Dan orang yang baca sebanyak 313 kali setiap setelah sholat fardu akan dimudahkan segala urusannya. Sedangkan menurut Imam As-Sanusi, orang yang baca sholawat nariyah sebanyak 11 kali, maka ibarat baginya telah diturunkan rezeki dari langit yang akan terus tumbuh di bumi. Senada dengan pernyataan Imam As-Sanusi, Syekh Muhammad At-Tunisi mengatakan bahwa barang siapa membaca sholawat ini setiap hari sebanyak 11 kali, maka Allah akan menurunkan rezekinya dari langit dan terus mengikutkan rezekinya dari belakang. Sholawat nariyah menjadi salah satu wasilah atau perantara doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah. Hal ini bukan berarti syirik, akan tetapi meminta bantuan kepada Rasulullah SAW, karena beliau adalah manusia pilihan Allah, kekasih Allah, yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tawasul yang memiliki makna mendekatkan diri merupakan pintu atau perantara dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir At-Tabari menjelaskan, saya bertawasul kepada si fulan dengan begini, maknanya saya mendekatkan diri kepadanya. Dengan begitu, maka tawasul bukanlah perilaku yang syirik, karena kita tetap meyakini bahwa Allah lah yang maha mengabulkan semua doa kita. Sahabat Indosyariah yang dirahmati Allah, dari fadilah-fadilah sholawat nariyah tersebut, maka hendaknya kita selalu mengistimewakan diri membacanya setiap hari, agar urusan hidup kita selalu dimudahkan, termasuk segala kesulitan hidup dan kebutuhan rezeki kita. Sahabat Indosyariah yang dirahmati Allah, semoga video ini bermanfaat dan menambah keberkahan hidup kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Dan saran pribadi dari kami agar selalu mengingat sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Dengan sholawat segala urusan akan menjadi mudah, rezeki bertambah dan berkah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.